Bisnis itu sebenarnya nggak ada resikonya. Gue suka bingung, kenapa orang tuh bilang gue takut mulai bisnis karena tidak pastian. Untuk anak muda apalagi, kita ngomongin umur ya. Mau lu punya duit atau nggak punya duit itu kayaknya nggak bakal ada risikonya. Ini kasusnya untuk satu, anak muda, kedua, nggak ada tanggungan. Orang tuh selalu ngelihat resiko dalam jangka pendek yang mata dia bisa lihat. Padahal kalau dia lihat lebih jauh, intinya kita hidup itu kan harus memenuhi kebutuhan kita dan tanggungan kita gitu. Kalau misalkan anak muda kan biasanya belum ada tanggungan. Dan menurut gue ya, kalau misalkan bisnis lu gagal dan kondisinya orang tua lu tuh masih bisa support, sebenarnya lu nggak punya resiko sih. Kalau kondisinya nggak punya duit, itu justru resikonya lebih rendah lagi. Karena emang nggak punya apa-apa. Misalnya nih, lu punya penghasilan 2 juta sebulan. Ya udah resikonya kan hilang 2 juta. Cuma resiko lu hilang 100 juta. Kalau gue ya, mikirnya daripada gue dapet gaji 2 juta terus, kenapa gue nggak resikoin 2 jutanya? Gue belajar yang benar, cari lingkungan yang benar, dan mulai mengambil resiko. Untuk belajar, lu mau cari ilmu di internet jauh lebih lengkap. Ini catatannya adalah anak muda dan gak ada tanggungan. Ada sih resikonya. Resikonya satu, Pak. Apa tuh? Malu. Si resiko tuh. Kalau dipikir-pikir, resiko terbesar malu anjing. Menurut gue ya, kebanyakan orang nggak mau mulai bisnis itu karena takut gagal aja. Kalau kita ngomongin malu ya, di orang tuh malu tuh salah tempat ya. Malu tuh minta uang jajan tuh malu. Malu tuh gaji lu 8 juta, lifestyle lu 14 juta, minta duit ke bapak lu. Nah, itu baru malu. Gagal bisnis malu. Itu ya yang gue suka bingung. Karena dulu gue emang pasti dikata-katain. Dan banyak banget orang yang dulu ngatawain gue gara-gara gue start saham. Orang-orang itu memandang gue sebelah mata lah. Nah cuman mana sekarang namanya? Dia dikatain tuh udah pasti. Berapa bisnis yang udah lu gagal? Oh banyak, Pak. Dan dikatainnya gini, waktu itu kita kerja kelompok di ITB ya. Kita disuruh bikin bisnis. Gue ngidein, terus ada satu orang yang nyotok gini. Ah, bisnis lu aja gagal mulu. Sedih ya? Bener juga sih. Jadi katanya udah pasti lah. Caranya gimana bang biar lu bisnis gagal nggak malu? Banyak yang gagal. Sampai udah, ini paling gagal. Tapi waktu Fit Fuel jalan pertama ya, rasanya aneh anjing. Soalnya berhasil. Kalau dibedah lagi resikonya, kalau resiko terbesarnya adalah nggak bisa makan, menurut gue itu resiko yang minim terjadi. Pun itu terjadi, cara survive-nya masih banyak. Dan gue bakal berani untuk ngambil resiko itu. Bokap gue juga sama, Zat. Bokap gue tuh terjun ke entrepreneurship itu usia 35 tahun kalau nggak salah. Terus gue tanya, kenapa mau bisnis padahal dia udah kerja? Kerjanya seadanya banget. Waktu itu nyokap gue benda beli TV, duitnya nggak ada, Pak. Terus dia mikir, daripada gue hidup kayak gini, mending gue nggak punya duit sekalian aja. Makanya dia ngambil resiko itu. Karena resikonya udah cuma hilang duit 3 juta sebulan. Tapi bayangin kalau berhasil. Kalau gue mikirnya kayak gitu. Gue baca quote satu, Pak. Ini sampai gue repost. Ketangguhan mental. Itu tuh ketika you go numb to failure dan lo keep pushing. Itu namanya mental yang kuat. Gue juga punya satu kata-kata nih. Kalau bokap lu kaya, lu nggak usah banyak gaya sampai lu ngeliputin 10 kali lipat kekayaan bokap lu. Kalau gue selalu pengen punya mimpi yang tinggi. Minimal bisa kasih manfaat lah ke orang. Kenapa? Karena ya gue udah hoki itu buat keterima di ITB. Jadi kalau mental gue cuma jadi mediocre dan gak berhasil capai financial freedom, mending Spot ITB-nya kasih ke orang. ITB kasih ke orang aja gitu. Dan kalau misalkan gue untuk mewujudkan hal tersebut ya mau nggak mau emang harus mengambil resiko dan itulah harga yang mahal. Makin kesini makin kelihatan ya, orang yang berhasil sama orang yang enggak tuh perbedaannya mungkin gak di kerja kerasnya, tapi dia ngambil resiko atau enggaknya. Pertanyaannya gini, sekarang mau gini-gini aja atau lu mau ambil resiko sedikit supaya hidup lu berubah? Gacor.